Tepat saat akan melahirkan, suami pilih rumah sakit paling buruk. Tiba-tiba, dokter kandungan menatapku tajam di meja operasi. Lalu diam-diam memberikan ponselnya dan berbisik panik. "Telepon polisi sekarang. Mertuamu sedang merencanakan." Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta tulis di kolom komentar dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Lantai rumah sakit itu tampak kusam, memantulkan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip seolah sedang sekarat. Arumi mencengkeram pinggiran kursi roda yang didorong dengan kasar oleh Gavin, suaminya. Perut Arumi terasa seperti diremas oleh tangan raksasa. Kontraksi itu datang semakin sering, menyengat hingga ke tulang belakangnya. Namun, rasa sakit fisik itu kalah oleh rasa dingin yang menjalar di hatinya setiap kali ia menatap punggung Gavin. Suaminya itu tidak tampak seperti calon ayah yang cemas. Langkahnya terburu-buru, matanya terus melirik jam tangan, dan ia tampak lebih seperti orang yang sedang ingin cepat-cepat menyelesaikan sebuah transaksi yang tidak menyenangkan daripada pria yang menunggu kelahiran anak pertamanya. Di depan mereka, Ibu Ratna, ibu mertua Arumi, berjalan dengan langkah angkuh sambil terus mengibas-ngibaskan kerudungnya. Arumi masih ingat perdebatan hebat 1 jam yang lalu di mobil. Arumi ingin melahirkan di rumah sakit pusat yang fasilitasnya lengkap dan dokternya sudah ia kenal baik. Namun, Gavin dan ibunya bersikeras membawanya ke rumah sakit tua di pinggiran kota ini. Alasannya selalu sama, efisiensi biaya dan kedekatan lokasi. Namun bagi Arumi, rumah sakit ini terasa seperti sebuah jebakan. Bau antiseptik di sini tidak segar, melainkan bercampur dengan aroma lembab dan debu yang menyesakkan napas. Lorong-lorongnya sepi, dan para perawat yang berpapasan dengan mereka hanya melemparkan pandangan kosong tanpa empati sedikit pun. "Jangan manja, Arumi. Di sini juga dokternya pintar-pintar. Kamu itu cuma bidan. Jangan merasa lebih tahu dari kami soal medis." Suara Ibu Ratna terdengar ketus saat Arumi mencoba mengerang kesakitan. Arumi hanya bisa menggigit bibir bawahnya hingga terasa asin darah. Ia tahu, di rumah ini suaranya tidak pernah didengar. Selama bertahun-tahun ia bekerja keras, menyisihkan hampir seluruh gajinya untuk membayar cicilan rumah mewah yang ditempati ibu mertuanya dan menutupi utang-utang kartu kredit Gavin yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ia adalah mesin uang keluarga ini, dan entah mengapa, hari ini ia merasa mesin itu sedang dipaksa bekerja hingga titik penghabisan. Sesampainya di depan ruang bersalin, Gavin berhenti mendadak. Seorang perawat dengan wajah datar keluar dan berbicara dengan suara sangat pelan kepada Gavin dan Ibu Ratna. Arumi melihat ada kerlingan mata yang tidak biasa di antara mereka. Sebuah kode, sebuah kesepakatan yang tidak melibatkan irinya sebagai pasien. Jantung Arumi berdegup kencang, bukan karena kontraksi, melainkan karena rasa takut yang murni. Ia ingin berdiri dan lari, namun tubuhnya terlalu lemah. Saat pintu ruang operasi terbuka, ia merasa seperti sedang didorong masuk ke dalam mulut kegelapan. Di dalam ruangan yang terang benderang itu, Arumi dibantu untuk berbaring di meja operasi yang dingin. Ia menatap lampu sorot di atasnya yang menyilaukan mata. Di saat itulah, seorang dokter wanita masuk. Namanya tertulis di jas putihnya, Dokter Sarah. Dokter itu tidak langsung memeriksa perut Arumi, melainkan membuka sebuah map biru yang dibawa oleh perawat tadi. Arumi memperhatikan wajah Dokter Sarah. Awalnya dokter itu tampak tenang, namun saat jemarinya membalik halaman kedua dari catatan medis Arumi, gerakan tangannya mendadak berhenti. Alis dokter itu bertaut rapat, dan wajahnya yang tadi merah muda perlahan berubah menjadi pucat pasi. Ia menatap Arumi dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada ketakutan, ada kasihan, dan ada kemarahan yang tertahan di sana. Dokter Sarah menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suaranya. Ia menoleh ke arah perawat dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan alat di sudut lain ruangan, sebuah alasan untuk menciptakan jarak. Begitu para perawat menjauh, Dokter Sarah membungkuk sangat rendah di dekat telinga Arumi. Napasnya terasa hangat di kulit Arumi, kontras dengan suasana ruangan yang membeku. "Bu Arumi," bisiknya dengan suara yang hampir tidak didengar oleh siapapun kecuali Arumi sendiri. "Saya tidak tahu siapa yang Anda bawa di luar sana,
Tapi mereka bukan ingin menyelamatkan Anda. Dunia Arumi seakan runtuh mendengar kalimat itu. Tangannya yang bergetar hebat digenggam oleh Dokter Sarah. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tersembunyi, dokter itu menyodorkan sebuah ponsel yang sudah berada pada menu panggilan darurat ke tangan Arumi di bawah kain penutup meja. Jangan bertanya, jangan panik di depan perawat lain. Gunakan ponsel ini, telepon polisi sekarang juga. Katakan nama Anda dan lokasi Anda. Ada instruksi obat di catatan Anda yang bisa membuat Anda tidak akan pernah bangun lagi setelah operasi ini dimulai. Arumi berbaku, air matanya jatuh tanpa suara. Di balik pintu, ia bisa mendengar suara tawa kecil Gavin dan Ibu Ratna yang sedang membicarakan soal administrasi yang harus segera diurus jika sesuatu yang buruk terjadi. Genggaman ponsel di tangan Arumi terasa begitu berat, seolah benda kecil itu adalah satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak hanyut dalam arus ketakutan yang menderu. Di bawah kain hijau yang menutupi tubuhnya, jemarinya yang gemetar hebat berusaha menekan tombol panggil. Suara operator polisi yang tenang di ujung sana terasa seperti mukjizat di tengah kebisingan batinnya. Dengan suara yang hampir menyerupai bisikan maut, Arumi menyebutkan identitasnya, lokasi rumah sakit, dan situasi hidup mati yang tengah ia hadapi. Ia bisa merasakan tatapan Dokter Sarah yang terus mengawasi pintu, bertindak sebagai tameng manusia agar para perawat yang mencurigakan itu tidak melihat apa yang sedang terjadi di atas meja operasi. Setelah panggilan itu terputus, Dokter Sarah segera mengambil kembali ponselnya dengan gerakan yang sangat lihai, menyembunyikannya di balik saku jas putihnya yang lebar. Dokter itu kemudian berpura-pura memeriksa tensi darah Arumi dengan serius saat seorang perawat masuk kembali membawa sebuah baki berisi cairan bening dalam botol kaca kecil. Arumi memperhatikan label botol itu, sebuah nama obat yang asing bagi orang awam, namun Dokter Sarah tanpa mengetatkan rahangnya. Tanpa suara, Dokter Sarah memberikan isyarat mata kepada Arumi untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Dokter, ini cairan induksi tambahan sesuai catatan instruksi dari keluarga pasien dan dokter jaga sebelumnya, ujar perawat itu dengan nada datar, nyaris tanpa ekspresi manusiawi. Dokter Sarah tidak langsung mengambil botol itu. Ia justru berjalan menuju meja administrasi di sudut ruangan dan mengambil map rekam medis Arumi dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Ia mulai membacakan setiap baris catatan itu dengan suara lantang, seolah sedang melakukan prosedur standar, padahal ia sedang memberi kode kepada Arumi tentang betapa mengerikannya rencana yang telah disusun. Catatan ini menyebutkan bahwa pasien memiliki riwayat alergi berat dan potensi pendarahan hebat yang tidak bisa dikendalikan. Di sini juga tertulis bahwa keluarga telah menandatangani persetujuan untuk melakukan tindakan penyelamatan darurat yang paling ekstrim jika terjadi komplikasi. Dokter Sarah membacakan baris demi baris dengan nada yang mengandung kemarahan terpendam. Arumi mendengarnya dengan dada yang terasa sesak. Ia tidak pernah memiliki riwayat medis seperti itu. Selama ini ia sehat. Bahkan selama masa kehamilan ia selalu menjaga kebugarannya. Ini adalah skenario fiktif yang sengaja diciptakan untuk melegitimasi kematiannya di atas meja operasi ini. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka sedikit. Sosok Gavin mengintip dari balik celah. Wajahnya yang biasanya tampak tampan kini terlihat seperti topeng yang menakutkan bagi Arumi. Bagaimana dok? Sudah bisa dimulai? Kami ingin semuanya cepat selesai agar tidak banyak penderitaan. Suara Gavin terdengar tenang, namun Arumi menangkap ada nada ketidaksabaran yang ganjil di sana. Gavin bukan tidak sabar ingin melihat anaknya, ia tidak sabar ingin mendengar kabar bahwa Arumi telah tiada. Ibu Ratna menyusul di belakang Gavin. Suaranya yang melengking terdengar dari lorong. Ingat ya suster, kalau memang tidak tertolong, tolong berkasnya langsung disiapkan. Kami sudah punya asuransi yang harus segera diklaim untuk biaya pemakaman dan masa depan cucu saya. Kata-kata itu seperti pisau yang menguliti harga diri Arumi sebagai seorang manusia. Mereka bahkan sudah membicarakan pemakamannya sebelum jantungnya berhenti berdetak. Mereka sudah menghitung nilai uang dari nyawanya seolah ia hanyalah seekor ternak yang siap disembelih. Dokter Sarah segera berbalik arah, menghalangi pandangan Gavin ke arah Arumi. Tolong Bapak dan Ibu tunggu di luar. Ini area steril. Kami sedang melakukan observasi terakhir sebelum tindakan dilakukan. Jangan masuk tanpa izin saya. Tegas Dokter Sarah dengan otoritas yang tak terbantahkan. Begitu pintu tertutup kembali, Dokter Sarah segera mendekati baki obat tadi.
Dengan gerakan yang sangat cepat, ia menukar botol obat yang dibawa perawat dengan botol lain yang ia ambil dari laci darurat miliknya sendiri. "Arumi, dengar saya," bisik Dokter Sarah sambil mengganti cairan infus dengan tangan yang sangat stabil. "Obat yang mereka kirim ini adalah senyawa yang akan membuat jantungmu berdetak tidak beraturan dalam hitungan detik setelah masuk ke aliran darah. Secara medis, itu akan terlihat seperti gagal jantung akibat syok persalinan. Saya sudah menukarnya dengan vitamin dan penguat jantung. Kamu harus terus terjaga. Jangan tutup matamu. Apapun yang terjadi, kamu harus menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan." Arumi mengangguk. Butiran keringat dingin membasahi dahinya. Kontraksi kembali datang. Kali ini jauh lebih hebat, seolah bayinya di dalam sana juga sedang berjuang untuk keluar dari sarang pengkhianatan ini. Di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, Arumi melihat Dokter Sarah mulai menyiapkan peralatan bedah. Namun ada satu hal yang membuat Dokter Sarah kembali menegang. Ia melihat ke arah monitor detak jantung yang tiba-tiba menunjukkan grafik yang tidak wajar. Bukan karena obat, tapi karena ada seseorang di luar sana yang mencoba mengakses sistem komputer rumah sakit itu untuk mengubah parameter peringatan pada alat medis tersebut. Mereka tidak hanya meracunimu, Arumi. Mereka mencoba menyabotase alat-alat di ruangan ini agar tidak ada alarm yang berbunyi saat kamu dalam bahaya. Dokter Sarah bergumam sendiri. Matanya berpindah-pindah antara layar monitor dan pintu ruangan. Di tengah kepanikan yang mulai merayap, terdengar suara langkah kaki yang berat dari lorong, diikuti dengan suara gaduh. Arumi tahu itu bukan suara perawat atau dokter lain. Itu adalah suara orang-orang yang datang dengan sepatu but yang berat, suara radio panggil yang berbunyi lirih, dan suara perintah yang tegas. Polisi telah tiba. Namun drama di dalam ruangan itu belum berakhir. Perawat yang tadi membawa obat masuk kembali dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Ia tampak panik dan terus melirik ke arah tablet di tangannya. "Dokter, ada masalah dengan sistem pusat. Manajemen meminta kita segera melakukan tindakan sekarang juga, tanpa menunggu observasi selesai. Mereka bilang ini instruksi langsung dari donatur rumah sakit yang juga kerabat keluarga pasien." Arumi menyadari betapa dalamnya jaringan pengkhianatan ini. Ibu Ratna bukan sekadar mertua yang kejam. Ia memiliki koneksi gelap yang mampu menggerakkan birokrasi rumah sakit tua ini. Suasana di dalam ruang operasi itu kini tidak ubahnya seperti medan perang yang sunyi namun mematikan. Arumi merasakan setiap detik berlalu seperti tetesan air yang jatuh di atas batu karang. Lambat namun menghancurkan. Kata-kata perawat tentang donatur rumah sakit dan instruksi langsung membuat Arumi menyadari bahwa ia bukan sekedar berada di rumah sakit yang buruk. Ia berada di dalam sarang serigala yang telah disiapkan dengan sangat rapi oleh Ibu Ratna. Selama ini, Arumi tahu mertuanya itu adalah wanita yang ambisius dan haus akan pengakuan sosial. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa ambisi itu akan berujung pada konspirasi untuk melenyapkan nyawanya. Dokter Sarah berdiri tegak. Tangannya yang mengenakan sarung tangan lateks tampak mengepal di sisi tubuhnya. Ia menatap perawat itu dengan tatapan yang bisa menghancurkan nyali siapapun. "Saya tidak peduli siapa donaturnya, suster. Di ruangan ini sayalah yang bertanggung jawab atas nyawa pasien. Jika manajemen ingin memaksakan tindakan tanpa prosedur yang benar, suruh mereka datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan bahwa mereka siap bertanggung jawab atas kematian pasien," gertak Dokter Sarah. Suaranya yang tegas menggema di ruangan yang berdinding porselin putih itu, menciptakan getaran yang membuat perawat itu mundur selangkah. Namun Arumi bisa melihat keraguan di mata Dokter Sarah saat dokter itu melirik ke arah monitor. Meskipun Dokter Sarah telah menukar obatnya, sabotase pada sistem komputer rumah sakit mulai menunjukkan dampaknya. Angka-angka di layar monitor mulai melompat secara tidak beraturan, memberikan data palsu yang bisa menyesatkan diagnosis medis. Arumi merasakan gelombang kontraksi berikutnya menghantam. Kali ini begitu hebat hingga pandangannya sempat mengabur. Ia ingin berteriak, namun ia ingat pesan Dokter Sarah untuk tetap terlihat tenang dan tidak memancing kecurigaan lebih jauh. Di luar ruangan, kegaduhan mulai meningkat. Arumi bisa mendengar suara Ibu Ratna yang melengking, berdebat dengan seseorang yang suaranya terdengar berat dan berwibawa. Itu pasti polisi yang menyamar atau tim keamanan yang telah dihubungi. "Apa maksud Anda menghalangi saya? Saya ini ibu mertuanya. Saya punya hak untuk memastikan menantu saya mendapatkan perawatan yang paling cepat," teriak Ibu Ratna. Kemudian disusul suara Gavin yang mencoba menenangkan ibunya. Namun nada suaranya terdengar sangat gugup. Gavin tidak pernah pandai berbohong di bawah tekanan, dan Arumi bisa merasakan kehancuran suaminya itu dari balik dinding beton ini.
Dokter Sarah kembali mendekati Arumi. Ia membungkuk sangat rendah sehingga Arumi bisa melihat keringat yang mulai membasahi pelipis sang dokter. Arumi, sistem kita dikunci dari luar. Saya tidak bisa mengandalkan monitor ini lagi. Saya akan melakukan persalinan ini secara manual dengan insting saya. Kamu harus membantu saya. Kita tidak punya banyak waktu sebelum mereka menemukan cara untuk mendobrak masuk atau mematikan aliran listrik di ruangan ini, bisik Dokter Sarah dengan nada yang sangat mendesak. Tangan Dokter Sarah mulai bergerak lincah menyiapkan peralatan bedah darurat. Ia memerintahkan perawat yang tadi, yang kini tampak ketakutan setengah mati, untuk memegang lampu cadangan. Arumi memejamkan mata sejenak, mencoba memanggil sisa-sisa kekuatannya. Ia membayangkan wajah calon bayinya, sebuah nyawa yang tidak berdosa yang kini ikut terseret dalam pusaran kebencian keluarga ayahnya sendiri. Kemarahan mulai membakar rasa takut di dalam diri Arumi. Ia merasa dikhianati sebagai seorang istri, namun sebagai seorang ibu, ia merasa bangkit dengan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Tiba-tiba, lampu sorot utama di atas mereka meredup dan mati total. Ruangan itu seketika tenggelam dalam kegelapan, hanya menyisakan cahaya remang dari lampu darurat bertenaga baterai yang diletakkan di sudut. Mereka mematikan listriknya, gumam Dokter Sarah dengan gigi terkatup. Suasana menjadi sangat mencekam. Dalam kegelapan itu, indera pendengaran Arumi menjadi lebih tajam. Ia mendengar suara pintu ruang operasi yang dicoba dibuka paksa dari luar. Suara benturan logam bertemu logam terdengar memekakkan telinga. Dokter Sarah, buka pintunya sekarang. Ada keadaan darurat di seluruh gedung. Kita harus memindahkan pasien. Suara seorang pria dari luar berteriak. Arumi tahu itu bukan suara petugas medis yang jujur. Itu adalah upaya untuk menjauhkan Arumi dari Dokter Sarah untuk membawanya ke suatu tempat di mana rencana pembunuhan itu bisa diselesaikan tanpa saksi. Jangan bergerak Arumi, tetap di posisimu, perintah Dokter Sarah. Ia mengambil senter medis kecil dan menjepitnya di antara giginya, sementara tangannya terus bekerja dengan presisi yang luar biasa di bawah cahaya yang sangat minim. Arumi merasakan dinginnya udara ruangan mulai meresap ke dalam kulitnya. Namun di dalam perutnya, panas perjuangan terus berkobar. Ia mengejan dengan sisa tenaga yang ada, mengikuti instruksi Dokter Sarah yang disampaikan melalui tekanan tangan pada perutnya. Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari lorong rumah sakit. Arumi tersentak, jantungnya berpacu seperti genderang perang. Jeritan ketakutan pecah di luar sana, diikuti oleh suara langkah-langkah kaki yang berlarian. "Polisi, jangan bergerak, jatuhkan senjatanya!" Sebuah teriakan yang sangat kuat terdengar, membuat suasana di luar menjadi kacau balau. Arumi menyadari bahwa polisi tidak lagi sekedar mengawasi. Mereka telah melakukan tindakan tegas karena menyadari situasi telah berubah menjadi penyanderaan atau ancaman bersenjata. Dokter Sarah tidak berhenti sedikit pun, meskipun ada suara kekacauan di luar. Fokusnya hanya pada Arumi dan bayi yang sedang berjuang untuk lahir. "Sedikit lagi Arumi, satu dorongan kuat lagi. Abaikan apa yang terjadi di luar, fokus pada bayimu," seru Dokter Sarah. Suaranya menjadi satu-satunya kompas bagi Arumi di tengah badai. Arumi menarik nafas dalam-dalam, mengabaikan rasa sakit yang seolah-olah membelah tubuhnya menjadi dua, dan dengan satu teriakan tertahan, ia mendorong seluruh energinya ke satu titik. Seketika itu juga, suara tangis bayi pecah di dalam ruangan yang gelap dan dingin itu. Suara itu begitu nyaring, begitu murni, seolah-olah sedang menantang segala kejahatan yang mencoba menghalangi kehadirannya di dunia. Arumi jatuh lemas di atas meja operasi, air mata kebahagiaan dan kelegaan mengalir deras di pipinya. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan sesaat. Pintu ruang operasi akhirnya jebol dengan hantaman keras. Sosok Gavin menyeruak masuk dengan wajah yang gelap. Di tangannya, ia memegang sebuah tabung gas kecil yang biasa digunakan untuk pemadam api. Namun ia tampak siap menggunakannya sebagai senjata. "Berikan bayinya, Arumi, kamu seharusnya sudah mati," teriak Gavin dengan suara yang sudah tidak lagi terdengar seperti manusia yang waras. Dokter Sarah segera berdiri di depan Arumi, mendekap bayi yang baru lahir itu di balik tubuhnya, melindungi mereka berdua dengan keberanian seorang pahlawan.
Gavin berdiri mematung di ambang pintu yang telah rusak. Napasnya memburu, menciptakan uap tipis di udara ruangan yang mendingin. Cahaya dari lampu darurat yang remang-remang membuat bayangannya jatuh memanjang di lantai porselin, tampak seperti monster yang siap menerkam. Di matanya tidak ada sisa kasih sayang yang pernah Arumi puja selama 5 tahun pernikahan mereka. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang mengerikan, sebuah lubang hitam yang lahir dari ketamakan dan tekanan ibunya. Arumi yang terbaring lemah dengan sisa-sisa tenaga setelah melahirkan, menatap suaminya dengan hati yang hancur berkeping-keping. Pria ini adalah orang yang pernah berjanji akan menjaganya sampai mati. Namun kini pria itu pula lah yang menanti ajalnya dengan tidak sabar. "Gavin, hentikan! Apa yang kamu lakukan? Ini anakmu. Ini darah dagingmu sendiri!" teriak Dokter Sarah dengan suara yang gemetar, namun tetap penuh wibawa. Ia memeluk bayi laki-laki Arumi yang masih kemerahan itu dengan sangat erat, menyembunyikannya di balik punggungnya, sementara ia sendiri berdiri sebagai perisai hidup bagi Arumi. Bayi itu terus menangis, suaranya yang melengking seolah menjadi alarm bagi nurani Gavin yang telah mati. Namun Gavin justru tampak semakin terganggu oleh suara itu. Anak ini hanya akan menjadi beban jika Arumi masih hidup. Semua rencana ibu akan berantakan. Kamu tahu berapa utang yang harus aku bayar, Dok? Kamu tahu berapa nilai polis asuransi Arumi? Hidup kami akan terjamin selamanya jika hari ini dia dianggap gagal jantung. Gavin berteriak dengan suara serak, tawanya terdengar sumbang dan mengerikan. Ia melangkah maju, tabung pemadam api di tangannya terangkat tinggi. Ia tidak lagi peduli pada etika, pada hukum, atau pada Tuhan. Baginya, uang adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kejaran penagih utang dan makian ibunya. Arumi mencoba bersuara, namun tenggorokannya terasa seperti terbakar. "Gavin, kenapa?" Hanya satu kata itu yang berhasil keluar, sebuah bisikan lirih yang penuh dengan kepedihan mendalam. Pertanyaan itu tampaknya sedikit menyentak Gavin. Ia berhenti sejenak, matanya menatap wajah Arumi yang pucat pasi dan basah oleh keringat serta air mata. Untuk sedetik, Arumi melihat ada keraguan di sana, sebuah percikan kecil dari sisa kemanusiaan Gavin. Namun detik berikutnya, suara Ibu Ratna menggema dari lorong, memecahkan keheningan yang rapuh itu. "Gavin, apa yang kamu tunggu? Cepat selesaikan. Dokter itu tahu terlalu banyak. Jangan jadi pengecut seperti ayahmu," teriak Ibu Ratna dari kejauhan. Suaranya terdengar seperti bisikan iblis yang memicu kembali kegilaan di mata Gavin. Mendengar perintah ibunya, Gavin kembali bergerak maju dengan brutal. Ia mengayunkan tabung besi itu ke arah Dokter Sarah. Namun Dokter Sarah dengan sigap menghindar sambil tetap melindungi sang bayi. Benturan keras terdengar saat tabung itu menghantam meja peralatan medis, membuat alat-alat bedah berbahan stainless steel berhamburan ke lantai dengan suara dentang yang memekakkan telinga. Arumi berteriak histeris, rasa sakit di perutnya yang baru saja dijahit secara darurat terasa seperti robek kembali. Namun ia memaksa tubuhnya bergerak. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih sebuah botol kaca berisi alkohol yang terjatuh di dekat randangnya. Saat Gavin bersiap mengayunkan serangan kedua, Arumi dengan sisa tenaganya melemparkan botol itu tepat ke arah wajah Gavin. Perang! Botol itu pecah di dahi Gavin, cairan alkohol yang menyengat masuk ke matanya, membuatnya berteriak kesakitan dan kehilangan keseimbangan. Di saat yang bersamaan, pintu ruang operasi kembali ditendang hingga terbuka lebar. Kali ini, sekelompok pria berseragam praktis dengan senjata lengkap menyerbu masuk. "Polisi, jangan bergerak, jatuhkan senjatanya sekarang," perintah seorang komandan tim dengan tegas. Cahaya senter dari senjata mereka membedah kegelapan ruangan, menyilaukan Gavin yang masih memegangi matanya yang perih. Gavin mencoba melarikan diri ke arah jendela, namun dua petugas dengan sigap menjatuhkannya ke lantai, menekan wajahnya ke porselin dingin dan memborgol tangannya di belakang punggungnya. Arumi melihat suaminya dilumpuhkan seperti binatang buruan. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa, namun juga kekosongan yang tak bertepi.
Di ambang pintu, Ibu Ratna tampak mencoba melarikan diri, namun ia sudah dihadang oleh 2 petugas polisi wanita. Wajah Ibu Ratna yang biasanya penuh dengan bedak mahal, kini tampak kuyu dan penuh ketakutan. Ia terus berteriak bahwa ini semua adalah kesalahpahaman, bahwa ia adalah korban fitnah. Namun polisi tetap membawanya pergi dengan tangan terikat. Petugas medis lain segera masuk ke ruangan untuk memberikan bantuan darurat bagi Arumi dan Dokter Sarah. Dokter Sarah akhirnya jatuh terduduk di lantai, masih mendekap bayi Arumi dengan napas yang terengah-engah. Ia menatap Arumi dan tersenyum tipis di tengah kelelahannya. Ia berbisik pada Arumi, "Kita berhasil, Arumi. Kamu aman sekarang. Anakmu aman." Arumi meraih tangan Dokter Sarah, menggenggamnya erat sebagai tanda terima kasih yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Namun, drama ini belum benar-benar berakhir. Saat petugas mulai mengevakuasi Arumi, salah satu polisi yang menyamar, yang tadi berpura-pura menjadi teknisi, mendekati Arumi dengan wajah serius. Ia membawa sebuah amplop coklat yang ditemukan di tas milik Ibu Ratna. "Bu Arumi, kami menemukan ini. Anda perlu melihatnya segera setelah kondisi Anda stabil. Ini bukan hanya soal asuransi, ini jauh lebih besar dari yang kita duga," ujar petugas itu. Arumi melirik amplop itu sekilas sebelum kesadarannya mulai menurun, akibat kelelahan luar biasa dan efek obat bius yang baru mulai bekerja. Di benaknya, ia hanya memikirkan satu hal, ia harus tetap hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bayi mungil yang kini berada dalam perawatan perawat yang jujur. Ia menyadari bahwa cinta yang selama ini ia bangun bersama Gavin hanyalah sebuah fatamorgana, sebuah panggung sandiwara di mana ia adalah korban yang dijadwalkan untuk tewas di babak terakhir. Namun hari ini, Arumi memutuskan untuk menulis ulang naskah hidupnya sendiri. Ia bukan lagi Arumi yang lemah dan penurut. Ia adalah seorang ibu yang baru saja memenangkan pertempuran melawan maut di jantung pengkhianatan. Setelah malam yang penuh dengan pertumpahan darah dan air mata itu, Arumi terbangun di sebuah ruangan yang jauh berbeda. Tidak ada lagi bau lembab atau dinding kusam yang menyeramkan. Ia kini berada di bangsal perawatan VIP Rumah Sakit Pusat, tempat yang seharusnya ia datangi sejak awal. Cahaya matahari pagi masuk dengan lembut melalui celah tirai, memberikan kehangatan yang asing bagi kulitnya yang masih pucat. Di samping ranjangnya, sebuah boks bayi transparan memperlihatkan sosok mungil yang sedang tertidur lelap, putranya, satu-satunya alasan mengapa Arumi masih memiliki keinginan untuk membuka mata. Namun ketenangan itu terusik oleh kehadiran polisi yang menyamar tempo hari. Petugas itu, yang kini mengenakan seragam dinas resminya, meletakkan amplop coklat yang sempat ia tunjukkan semalam di atas meja kecil di samping tempat tidur Arumi. "Ibu Arumi, saya tahu Anda masih sangat lemah, tapi fakta dalam dokumen ini tidak bisa menunggu. Kami baru saja melakukan penggeledahan di rumah kediaman Ibu Ratna dan menemukan bahwa konspirasi ini berakar jauh lebih dalam dari sekadar klaim asuransi jiwa," ujar petugas itu dengan nada serius. Arumi meraih amplop itu dengan tangan yang masih gemetar. Saat ia menarik isinya, napasnya seolah terhenti. Di dalamnya, bukan hanya terdapat dokumen asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah atas namanya, melainkan juga sebuah akta kepemilikan aset yang selama ini ia sangka adalah milik sah keluarga Gavin. Seluruh properti, termasuk rumah mewah yang ditempati Ibu Ratna dan ruko-ruko yang menjadi sumber kebanggaan mereka, ternyata dibeli menggunakan nama Arumi sebagai pemilik tunggal tanpa sepengetahuannya. Selama bertahun-tahun, Gavin dan ibunya telah memalsukan tanda tangan Arumi untuk melakukan transaksi perbankan, mengambil pinjaman atas namanya, dan menjadikan Arumi sebagai penjamin utang-utang judi Gavin yang mencapai angka fantastis. "Mereka tidak hanya ingin Anda mati demi uang asuransi," lanjut polisi itu sambil menunjukkan sebuah lembar analisis utang. "Mereka ingin Anda mati agar seluruh utang yang mereka tumpuk atas nama Anda dianggap lunas oleh asuransi kredit, sementara mereka tetap bisa menguasai aset-aset tersebut melalui surat wasiat palsu yang juga sudah mereka siapkan. Jika Anda tetap hidup, Anda akan mulai menyadari bahwa gaji Anda sebagai bidan tidak akan pernah cukup untuk menutupi bunga pinjaman yang mereka buat. Anda sengaja dijebak dalam labirin utang agar suatu saat Anda merasa depresi dan kematian Anda terlihat wajar sebagai tindakan mengakhiri hidup." Arumi merasakan mual yang luar biasa. Ia teringat bagaimana setiap bulan Gavin selalu memintanya menandatangani berkas-berkas yang katanya adalah administrasi rumah tangga atau asuransi kesehatan keluarga. Ia melakukannya karena cinta, karena percaya bahwa suaminya adalah pelindungnya. Ternyata setiap tanda tangan itu adalah paku yang dipasang Gavin di peti matinya sendiri.
Tak lama kemudian, Dokter Sarah masuk ke ruangan. Wajah dokter itu tampak lebih segar meski ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tersenyum lega melihat Arumi sudah sadar. "Arumi, manajemen rumah sakit tua itu sudah ditutup secara total oleh Dinas Kesehatan. Dokter Yasman, maksud saya rekan-rekan saya di sana yang jujur, telah memberikan kesaksian. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang Gavin." Dokter Sarah duduk di pinggir tempat tidur. Gavin mencoba melakukan negosiasi di kantor polisi. Dia bilang dia berada di bawah tekanan dan ancaman ibunya sendiri. Dia mencoba menceraikanmu secara hukum secepat mungkin agar bisa lepas dari tanggung jawab pidana atas percobaan pembunuhan ini dengan dalih bahwa dia hanya mengikuti perintah orang tua. Mendengar itu, Arumi tertawa kecil, sebuah tawa yang kering dan penuh kepahitan. Gavin, pria yang ia cintai, kini mencoba mengkhianati ibunya sendiri setelah gagal membunuh istrinya. Dia tidak akan pernah berubah, Dok. Dia adalah pengecut yang bersembunyi di balik rok ibunya, dan sekarang dia mencoba membakar rok itu untuk menyelamatkan kulitnya sendiri, ujar Arumi dengan suara yang kini terdengar lebih kuat. Arumi menatap bayinya, lalu kembali menatap dokumen-dokumen di depannya. Ia menyadari bahwa pertempuran ini belum usai. Polisi dan Dokter Sarah mungkin telah menyelamatkan nyawanya, tapi ia sendiri yang harus menyelamatkan masa depannya dan masa depan putranya. Ia harus memastikan bahwa setiap rupiah yang ia hasilkan dengan keringat dan darahnya kembali ke tangannya. Ia harus memastikan bahwa Gavin dan Ibu Ratna membusuk di penjara, bukan hanya karena percobaan pembunuhan, tapi karena setiap kebohongan yang mereka bangun selama ini. "Pak Polisi, Dokter Sarah," Arumi memanggil mereka berdua. Matanya kini berkilat dengan tekad yang baru. "Saya ingin bertemu dengan pengacara terbaik yang kalian kenal. Saya tidak akan hanya menjadi saksi dalam kasus ini. Saya akan menjadi penggugat utama. Saya ingin membongkar setiap inci dari kebusukan keluarga Alcario, keluarga yang kini saya nyatakan sudah mati bagi saya dan anak saya." Arumi kemudian mengambil ponselnya yang telah dikembalikan oleh petugas. Ia melihat ribuan pesan dan panggilan masuk dari kerabat Gavin yang pura-pura cemas, namun ia mengabaikan semuanya. Ia hanya membuka satu aplikasi perbankan dan melihat saldo yang hampir nol, diikuti dengan daftar tagihan yang mengerikan. Namun ia tidak lagi merasa takut. Dengan dokumen di amplop coklat itu, ia tahu ia memegang kunci untuk membalikan keadaan. Ia adalah pemilik sah dari seluruh kemewahan yang mereka nikmati, dan hari ini ia akan mengusir mereka semua dari istana pasir yang mereka bangun di atas penderitaannya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang mencekam di rumah sakit tua itu. Luka fisik di perut Arumi telah mengering, meninggalkan bekas garis tipis yang ia sebut sebagai simbol kemenangan, bukan lagi sebagai luka. Namun, luka di jiwanya masih dalam proses penyembuhan, dan obat terbaik bagi Arumi saat ini adalah keadilan. Ia berdiri di depan cermin besar di ruang tunggu pengadilan negeri, mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang memberikan kesan tegas dan profesional. Ia tidak lagi terlihat seperti bidan desa yang lugu dan penurut. Matanya memancarkan keteguhan seorang ibu yang siap menerjang badai demi anaknya. Di luar ruangan, hiruk-pikuk wartawan terdengar sayup-sayup. Kasus persalinan berdarah ini telah menjadi konsumsi publik, mengungkap borok konspirasi asuransi yang melibatkan keluarga terpandang dan institusi medis. Arumi menarik napas panjang, memastikan bayinya yang kini sudah tumbuh sehat dan montok berada dalam pengasuhan perawat pribadi yang terpercaya di ruang tunggu khusus. Hari ini adalah hari pembuktian. Saat pintu ruang sidang utama dibuka, semua mata tertuju padanya. Arumi melangkah dengan dagu terangkat, melewati barisan bangku penonton hingga ia duduk di kursi saksi pelapor. Di sisi kanan ruangan, di balik jeruji besi terdakwa, duduk Gavin dan Ibu Ratna. Penampilan mereka telah berubah drastis. Gavin tampak kuyu, dengan rambut yang mulai menipis dan wajah yang pucat pasi. Sementara Ibu Ratna kehilangan semua keangkuhannya. Wajahnya tampak keriput tanpa riasan mahal, dan ia terus menunduk, menghindari tatapan mata orang-orang. Hakim ketua mengetuk palu, menandai dimulainya persidangan yang paling dinantikan. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan yang berlapis-lapis. Percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, pemalsuan dokumen otentik, hingga tindak pidana pencucian uang. Setiap poin dakwaan dibacakan seperti tamparan bagi Gavin. Arumi mendengarkan dengan seksama, jemarinya meremas sapu tangan kecil di pangkuannya. "Saudari saksi, Arumi," hakim ketua memanggilnya dengan nada lembut namun berwibawa. "Bisa Anda ceritakan kembali momen ketika Anda menyadari bahwa suami Anda sendiri mencoba mencelakai Anda?"
Arumi menarik nafas. Suaranya keluar dengan jernih dan stabil, bergema di seluruh ruangan. Ia menceritakan setiap detailnya, mulai dari paksaan untuk melahirkan di rumah sakit terpencil, bisikan maut Dokter Sarah, hingga detik ketika Gavin mencoba menghantamnya dengan tabung pemadam api. Saat menceritakan bagian itu, Arumi sempat berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Gavin yang kini gemetar di kursinya. "Saya tidak hanya dikhianati sebagai seorang istri," ujar Arumi dengan nada yang membuat bulu kudut penonton berdiri. "Saya dikhianati sebagai manusia oleh orang-orang yang saya beri makan, yang saya bayar utang-utangnya, dan yang saya cintai dengan buta. Mereka tidak melihat saya sebagai pasangan, melainkan sebagai angka di atas polis asuransi." Giliran pengacara Gavin mencoba membalikkan keadaan. Dengan licik, pengacara itu mencoba menyerang kredibilitas Arumi. "Apakah benar, Saudari Arumi, bahwa Anda sering mengalami depresi pasca melahirkan atau sindrom kecemasan berlebih sebelumnya? Bukankah mungkin kejadian di rumah sakit itu hanyalah delusi akibat rasa sakit yang luar biasa?" Arumi tersenyum tipis, sebuah senyuman yang meremehkan. "Jika ini adalah delusi, maka polisi tidak akan menemukan tanda tangan palsu saya di kantor asuransi. Jika ini adalah sindrom kecemasan, maka Dokter Sarah tidak akan mempertaruhkan izin praktiknya untuk menyelamatkan saya dari obat racun yang dikirim oleh suami saya sendiri. Kebenaran tidak butuh kewarasan yang dipertanyakan. Kebenaran hanya butuh bukti, dan bukti-bukti itu sudah ada di meja yang mulia." Puncak drama terjadi ketika jaksa menghadirkan bukti pamungkas dari amplop coklat itu. Sebuah rekaman suara yang diambil secara diam-diam oleh Dokter Sarah sebelum polisi masuk ke ruangan. Di dalam rekaman itu, terdengar suara Gavin yang berteriak, "Ibu sudah bilang dia harus mati, berikan bayinya agar aku bisa mengurus akta kematiannya." Ruang sidang seketika gaduh. Ibu Ratna tiba-tiba berteriak histeris, menuding Gavin sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih. "Ini semua ide kamu, Gavin. Kamu yang terjerat judi. Kamu yang memohon-mohon padaku untuk membantu memalsukan surat-surat itu. Jangan lempar dosamu padaku." Gavin tidak tinggal diam. Ia membalas makian ibunya, dan terjadilah aksi saling serang di bangku terdakwa hingga petugas keamanan harus melerai mereka. Arumi hanya menonton pemandangan itu dengan tenang. Ia menyadari bahwa pengkhianatan itu pada akhirnya akan memakan penciptanya sendiri. Mereka yang dulu bersatu untuk menghancurkannya, kini saling mencabik untuk menyelamatkan diri. Setelah berjam-jam persidangan yang melelahkan, Hakim Ketua memberikan kesempatan terakhir bagi Arumi untuk memberikan pernyataan. Arumi berdiri, menatap Gavin dan Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. "Kalian pikir kalian bisa menghapus keberadaan saya demi kemewahan semu. Tapi mulai hari ini, sayalah yang akan menghapus kalian dari hidup saya. Bukan hanya secara hukum, tapi secara eksistensi. Kalian tidak akan pernah melihat anak saya, tidak akan pernah menyentuh 1 rupiah pun dari harta yang kalian curi, dan kalian akan membusuk dalam penyesalan yang tidak akan pernah berakhir." Hakim mengetuk palu, menunda sidang untuk pembacaan vonis minggu depan. Namun bagi Arumi, vonis itu sudah ia jatuhkan sendiri sejak ia memutuskan untuk tidak mati di meja operasi. Ia melangkah keluar dari ruang sidang dengan perasaan ringan. Di luar, matahari bersinar sangat terang, seolah merayakan kemenangannya. Dokter Sarah menunggunya di depan pintu dengan senyum lebar. "Kamu luar biasa, Arumi. Kamu benar-benar pejuang," ujar Dokter Sarah sambil merangkul pundaknya. "Ini baru permulaan, Dok. Setelah ini saya akan membangun kembali semua yang mereka hancurkan. Tapi kali ini, fondasinya adalah kejujuran, bukan lagi cinta yang buta." Vonis pengadilan telah dijatuhkan dengan dentuman palu yang memekakkan telinga. Gavin dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sementara Ibu Ratna, sebagai otak intelektual, menerima hukuman seumur hidup karena terbukti terlibat dalam serangkaian konspirasi pembunuhan dan pencucian uang lintas wilayah. Namun, bagi Arumi, kemenangan di atas kertas hanyalah langkah awal dari sebuah maraton yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa memenjarakan orang-orang itu tidak secara otomatis membersihkan parasit yang telah melekat pada hidupnya selama bertahun-tahun. Langkah pertama yang dilakukan Arumi adalah mendatangi rumah mewah yang selama ini dihuni oleh Ibu Ratna. Rumah yang cicilannya ia bayar dengan cucuran keringat, namun di dalamnya ia selalu diperlakukan layaknya pelayan. Dengan didampingi oleh pengacara dan beberapa petugas kepolisian, Arumi berdiri di depan gerbang besi tinggi itu.
Ia membawa surat perintah eksekusi aset yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya secara sah dan absolut. Di sana, ia disambut oleh adik perempuan Gavin dan beberapa kerabat jauh yang selama ini hidup menumpang dengan fasilitas dari Arumi. "Kamu tidak bisa mengusir kami, Arumi. Ini rumah keluarga Alcario. Kamu itu cuma orang asing yang masuk ke keluarga kami," teriak adik Gavin dengan wajah merah padam, mencoba menghalangi jalan Arumi. Arumi menatap wanita itu dengan dingin, sebuah tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Keluarga Alcario? Nama itu sudah mati sejak kakakmu mencoba membunuh istrinya sendiri demi uang. Dan rumah ini dibeli dengan nama saya, dengan uang saya, dan tanda tangan kakakmu di semua dokumen ini adalah palsu. Kalian punya waktu 2 jam untuk mengemas barang-barang pribadi kalian. Selebihnya, termasuk perabotan mahal yang dibeli menggunakan kartu kredit atas nama saya, akan saya sita dan lelang." Satu persatu, kerabat-kerabat parasit itu keluar dengan wajah tertunduk, membawa koper-koper kecil di tengah cibiran tetangga yang kini mengetahui kebusukan mereka. Saat Arumi melangkah masuk ke dalam rumah yang sunyi itu, ia merasakan sesak di dadanya. Setiap sudut ruangan ini menyimpan memori tentang bagaimana ia ditekan, dihina, dan dimanipulasi. Namun, alih-alih menangis, ia mulai membuka satu persatu laci di ruang kerja Ibu Ratna. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah buku catatan hitam kecil yang berisi daftar donatur dan hubungan gelap Ibu Ratna dengan beberapa pejabat di rumah sakit tua itu. Ternyata, konspirasi ini tidak hanya melibatkan Gavin dan ibunya. Ada sebuah jaringan kecil yang sengaja memanfaatkan ibu-ibu dari kelas menengah atas untuk dijadikan korban malpraktik terencana demi klaim asuransi jiwa yang dibagi-bagi. Arumi menyadari bahwa nyawanya hanyalah salah satu dari sekian banyak target yang telah dikerjakan oleh sindikat ini. Inilah sisa-sisa racun yang harus ia bersihkan jika ia ingin benar-benar aman. Ancaman itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Sore harinya, saat Arumi sedang meninjau dokumen di ruang tamu, sebuah batu besar dilemparkan dari luar, memecahkan jendela kaca besar dan mendarat tepat di dekat kakinya. Terikat pada batu itu adalah sebuah pesan singkat. "Jangan terlalu jauh melangkah, atau anakmu tidak akan pernah melihat ulang tahun pertamanya." Jantung Arumi berdetak kencang, namun rasa takutnya kini berubah menjadi kemarahan yang membeku. Ia segera menelpon polisi dan Narel, detektif swasta yang direkomendasikan oleh Dr. Sarah untuk melacak aset-asetnya. Narel tiba dalam waktu singkat. Wajahnya yang tenang memberikan rasa aman bagi Arumi. Mereka mulai panik, "Arumi, buku hitam yang kamu temukan itu adalah kunci untuk meruntuhkan seluruh jaringan mereka. Orang-orang di balik rumah sakit tua itu tidak akan membiarkanmu bicara," ujar Narel sambil memeriksa pecahan kaca. "Kamu butuh perlindungan ekstra. Mulai sekarang, kamu dan anakmu harus pindah ke lokasi yang dirahasiakan." "Tidak," jawab Arumi tegas. "Jika saya lari, mereka akan terus memburu saya seumur hidup. Saya ingin mereka tahu bahwa saya tidak takut. Saya akan menyerahkan buku ini langsung ke markas besar kepolisian besok pagi. Tapi sebelumnya, saya ingin melakukan sesuatu." Arumi menggunakan koneksi medianya untuk mengundang beberapa jurnalis investigasi. Di depan kamera, ia tidak berbicara sebagai korban yang lemah, melainkan sebagai seorang pejuang yang mengungkap kebobrokan sistem. Ia membeberkan isi buku hitam itu tanpa menyebutkan nama, memberikan peringatan kepada siapapun yang terlibat bahwa ia memegang kartu as mereka. Langkah ini adalah langkah berisiko tinggi, namun sangat efektif untuk memastikan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, publik akan langsung tahu siapa pelakunya. Malam itu, Arumi duduk di kamar bayi, menimang putranya yang kini ia beri nama Fathan, yang berarti sang pembuka atau sang pemenang. Ia menatap wajah mungil itu dan berjanji bahwa Fathan tidak akan pernah mengenal dunia gelap ayahnya. Ia akan membesarkan Fathan dengan harta yang halal dan cinta yang tulus. Namun, di tengah keheningan malam, suara derap langkah kaki terdengar di atap rumah. Arumi segera meraih ponselnya dan menekan tombol panik yang terhubung langsung dengan pos penjagaan polisi di depan rumahnya.
Ia melihat melalui kamera CCTV di ponselnya. 2 orang pria bertopeng mencoba masuk melalui balkon lantai 2. Arumi tidak berteriak. Ia dengan tenang mengambil botol semprotan merica dan kunci ruangan, memastikan Fathan berada dalam lemari besi tersembunyi yang baru saja ia pasang. Saat pintu kamar didobrak, Arumi tidak menunggu untuk diserang. Ia langsung menyemprotkan cairan itu ke wajah penyusup pertama dan menggunakan alat kejut listrik ke arah penyusup kedua. Pergumulan singkat terjadi, namun polisi segera merangsek masuk dan melumpuhkan kedua pria tersebut. Ternyata, mereka adalah orang suruhan dari mantan direktur rumah sakit tua yang kini menjadi buronan. Kejadian malam itu menjadi tajuk utama keesokan harinya. Arumi telah membuktikan bahwa ia bukan lagi target yang mudah. Ia telah bertransformasi dari seorang bidan yang penurut menjadi seorang wanita yang memiliki insting bertahan hidup layaknya singa betina. Dokter Sarah datang mengunjunginya dengan perasaan cemas sekaligus bangga. "Kamu gila, Arumi. Kamu bisa saja terbunuh semalam," ujar Dokter Sarah sambil memeluknya erat. "Mereka yang seharusnya takut, Dok. Saya sudah kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, dan masa muda saya. Satu-satunya yang tersisa adalah kehormatan dan anak saya. Dan saya akan melindungi keduanya dengan cara apapun," jawab Arumi dengan mata yang berkilat tajam. Kini, dengan dukungan publik dan bukti yang tak terbantahkan, Arumi memulai proses likuidasi semua aset keluarga Gavin. Ia menjual rumah mewah itu, menutup semua utang yang mengatasnamakan dirinya, dan mendirikan sebuah yayasan perlindungan bagi ibu dan anak yang menjadi korban kekerasan domestik dan eksploitasi ekonomi. Ia menamakan yayasannya Cahaya Arumi, sebuah tempat di mana wanita-wanita lain bisa belajar untuk tidak menjadi korban seperti dirinya dulu. 1 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu meluluh lantakkan hidup Arumi. Kini, ia tidak lagi terbangun dengan rasa sesak di dada atau ketakutan akan hari esok. Pagi ini, sinar matahari masuk melalui jendela kantor barunya di Yayasan Cahaya Arumi. Ruangan itu tidak mewah, namun dipenuhi dengan foto-foto anak-anak yang tersenyum dan ibu-ibu yang kini memiliki harapan baru. Arumi duduk di balik meja kerjanya, menatap sebuah dokumen final dari bank yang menyatakan bahwa seluruh utang atas nama dirinya telah lunas 100%. Ia benar-benar telah merdeka. Gavin dan Ibu Ratna kini hanya menjadi nokta hitam dalam sejarah hidupnya. Kabar terakhir yang ia dengar, Gavin mengalami depresi berat di penjara karena tidak kuat menghadapi kenyataan hidup sebagai narapidana tanpa fasilitas mewah. Sementara Ibu Ratna terus mencoba mengajukan banding yang berkali-kali ditolak oleh Mahkamah Agung. Arumi tidak merasakan dendam lagi. Ia hanya merasakan kekosongan yang damai. Baginya, mereka telah mati tepat di detik Dokter Sarah menyodorkan ponsel di ruang operasi itu. Pintu kantornya diketuk perlahan. Dokter Sarah masuk membawa buke bunga lili putih, bunga favorit Arumi. "Selamat ulang tahun yang pertama untuk Fathan, dan selamat ulang tahun pertama untuk kehidupan barumu, Arumi," ujar Dokter Sarah dengan senyum hangat yang tidak pernah berubah sejak hari pertama mereka bertemu sebagai kawan seperjuangan. Arumi berdiri dan memeluk sahabatnya itu erat. "Tanpa kamu, Sarah, tidak akan ada cahaya Arumi hari ini. Mungkin hanya akan ada nisan atas namaku di suatu tempat. Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, Arumi. Saya hanya membukakan jalan, tapi kamulah yang berani melangkah di atas bara api itu," balas Dokter Sarah. Hari itu mereka mengadakan perayaan kecil di halaman yayasan. Fathan yang kini sudah bisa melangkah dengan tertatih-tatih, tertawa riang saat mengejar balon-balon berwarna biru di rumput hijau. Arumi memperhatikan anaknya dengan tatapan penuh pemujaan. Fathan memiliki mata yang jernih, mata yang tidak menyimpan kelicikan ayahnya. Arumi bersumpah akan mendidiknya menjadi pria yang menghormati wanita, pria yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Di sela-sela acara, Narel mendekati Arumi. Detektif yang kini menjadi rekan kerja kepercayaannya itu memberikan sebuah map kecil. Semua sisa aset di luar negeri yang sempat disembunyikan Ibu Ratna sudah berhasil kita tarik kembali.
Dana itu cukup untuk membangun 2 cabang yayasan lagi di pelosok daerah. Kamu menang mutlak, Arumi. Arumi menerima map itu, namun ia tidak langsung membukanya. Ia menatap ke arah langit yang berwarna jingga keemasan. Ia teringat masa-masa di mana ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Saat ia percaya bahwa mencintai berarti memberikan segalanya hingga tak bersisa. Kini ia tahu, cinta yang paling murni dimulai dengan menghargai diri sendiri. Ia telah membangun kembali hidupnya bukan dari serpihan masa lalu, melainkan dari fondasi kekuatan yang baru ia temukan di dalam dirinya. Saat malam mulai jatuh, yayasan itu menjadi sunyi. Arumi membawa Fathan masuk ke dalam rumah mungil mereka yang terletak di samping kantor yayasan. Sebelum menutup pintu, ia menoleh ke arah jalan raya tempat lampu-lampu kota mulai menyala. Dunia di luar sana masih penuh dengan tantangan. Mungkin masih banyak wanita di luar sana yang sedang mengalami apa yang ia alami dulu, terjebak dalam pengkhianatan orang-orang terdekat. Namun Arumi tahu, ia telah menyalakan satu lentera yang tidak akan pernah padam. Ia mematikan lampu ruang tamu, menyisakan hanya cahaya lampu tidur yang temaram. Di dalam pelukannya, Fathan tertidur lelap dengan nafas yang teratur. Arumi mencium kening putranya, lalu berbisik pelan ke arah kegelapan yang kini terasa bersahabat. Terima kasih telah membiarkan aku bertahan. Kisah Arumi bukan lagi tentang drama menantu yang teraniaya atau istri yang dikhianati. Kisahnya adalah tentang kebangkitan sebuah jiwa. Ia telah melalui api pemurnian dan keluar sebagai emas murni. Namanya, Arumi, kini bukan lagi sekedar nama di atas sertifikat utang atau polis asuransi. Namanya adalah simbol keberanian bagi setiap orang yang berani berkata tidak pada penindasan. Fajan besok akan datang lagi, dan Arumi siap menyambutnya. Kali ini ia tidak lagi menunggu diselamatkan oleh pahlawan berbaju zirah, karena ia menyadari bahwa pahlawan yang ia cari selama ini selalu ada di dalam cermin yang ia tatap setiap pagi. Ia adalah penguasa atas nasibnya sendiri, kapten bagi jiwanya, dan ibu bagi masa depan yang cerah.